Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahma Nabila. Kali ini saya ingin menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan modul 11 mengenai ketahanan nasional. Pengertian geostrategi dalam konteks kewilayahan Indonesia bisa bermakna sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Di tempat awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Adapun fungsi geostrategi yaitu, yang pertama ada daya tangkal. Dalam daya tangkal terdapat ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada pengarah potensi, dan yang ketiga menyatukan pola pikir dan tindak. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya ada disintegrasi bangsa. Secara harfiah, disintegrasi bangsa bermakna hilangnya kaitan integratif antar unsur-unsur kekuatan bangsa sehingga hubungan menjadi longgar dan pada gilirannya azas kekeluargaan ditinggalkan. Bila dilihat dari segi geopolitik dan geostrategi, maka anasir disintegrasi dapat dibedakan antara anasir luar dan dalam negeri. Yang pertama ada anasir luar. Sejak simanya Uni Soviet, Barat muncul sebagai pemenang ideologi dan sekaligus merasa sebagai pemenang budaya. Dalam suasana euforia semacam itu, muncullah keyakinan dalam masyarakat Barat bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah superior dan harus dipaksakan ke seluruh jagat raya dengan rumusan bahwa sistem nilai yang mereka anut memiliki kebenaran dan hanya juga validitas universal. Sebagai contoh, salah satu tujuan strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik adalah mendorong dan mendukung proses demokratisasi. Sampai saat ini Indonesia masih selalu mendapat intervensi pihak asing karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada secara geopolitik Indonesia itu menduduki sea lanes of communication atau pelayaran vital di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, dalam suasana kecemasan pihak Barat terhadap perkembangan Islam yang dahsyat, mereka melihat Indonesia merupakan negara yang moderat. Karena itu ada kepentingan menjaga Indonesia agar tetap moderat dan bersahabat. Untuk itu harus dilakukan berbagai bentuk subversi. Yang ketiga ada potensi Indonesia sebagai penjuru ASEAN atau memiliki power position di Asia Tenggara dengan luas wilayah persen atau setengah dari seluruh wilayah Asia Tenggara. Karena itulah kita sekalian tidak boleh naif dengan menganggap bahwa dalam pemilihan presiden tidak akan ada intervensi luar. Indonesia terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke dalam lingkaran sphere of influence yang tidak atau kurang bersahabat dengan Barat. Yang kedua ada elemen dalam. Modernisasi di segala bidang ternyata telah memperlebar irisan pemilihan di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran dan obsesi para pendiri republik. Mulai dari pemilihan bahasa nasional yang bukan berasal dari bahasa daerah suku yang mayoritas dapat merupakan unsur integratif karena tidak lagi suku bangsa ini. Kita harus selalu ingat dan waspada bahwa bangsa kita menegara adalah berkat kesepakatan. Karena itu tidaklah tepat apabila demi kemajuan demokrasi agar mendapatkan pujian dari luar negara, semua kesepakatan diabaikan. Kerawanan yang melekat pada din bangsa setiap saat dapat mengemuka menjadi unsur disintegratif yang mematikan. Mereka antara lain adalah yang pertama ada ketimpangan pertumbuhan antara Indonesia bagian barat dengan pertumbuhan bagian timur dan juga antara Jawa dengan luar Jawa. Yang kedua, mencairnya perekat kesatuan dan persatuan bangsa di bawah tekanan globalisasi dan modernisasi yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat kasat mata. Yang ketiga ada primordialisme sebagai strategi politik dengan tujuan untuk menekan lawan atau
atau pemaksaan kehendak ini adalah pemanfaatan secara licik kerawanan bangsa yang amat mengkhawatirkan oleh kelompok politik yang tidak yakin bahwa tujuan politiknya dapat tercapai apapun penyebabnya. Jadi kesimpulannya, dengan memahami anasir-anasir dalam dan luar negeri seperti yang dijelaskan tadi, maka hal yang paling berbahaya bagi Indonesia adalah apabila anasir dalam itu ditumpangi oleh anasir luar. Ada semacam kecurigaan bahwa hal itu bisa terjadi setiap saat apabila kondisi di dalam negeri diwarnai oleh konflik politik berkepanjangan dan rule of law tidak berjalan. Memahami itu semua, maka diperlukan satu strategi pembinaan masyarakat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.